Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari Tuhan. Kalau kami semua Tuhan boleh mengadakan ibadah Tuhan meskipun dengan online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak berubah Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam pelayanan pekerjaan keluarganya, Engkau memberkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segalanya baru, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru Tuhan. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu
Mari berkata, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanku, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan. Sampai akhir hayat kami mau menyembahmu Tuhan. Angkat penyembahan saudara. Mari kita sembah Dia. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembahmu Tuhan. Syukur bagimu, glory bagimu. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan. Inilah sembah kami.
akhir hidup kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau lebih dari cukup Tuhan. You are more than enough for me. Mountains fall and the seas turn dry, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets so filled with broken hearts, but my words don't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds enough, more than enough for me. Jesus, you're once again. When the mountains fall and the seasons dry, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my world won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds enough, more than enough for me. Jesus, you're power, Jesus. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Jesus. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Jesus. Power, mercy, never failing, strong,
overflows now. Grace overflows now. More than enough for me. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorak Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Amin. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan bersama saya, serukan namanya, Yesus Tuhan. Amin. Engkau luar biasa Tuhan, luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum
kita memasuki firman Tuhan, mari kita menaikkan satu lagu. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Tiada yang lain selain Engkau. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Dengan iman kita berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama. Dengan iman sekali lagi kita katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya.
kepada hambanya, dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini di mana kami semua boleh berkumpul Tuhan untuk kembali beribadah. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu senantiasa sanggup untuk menjangkau setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu akan menyertai setiap kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan melalui firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya firman-Mu tetap bisa disampaikan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semuanya siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan di mana kita semua bisa tetap beribadah. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan, dan sekalipun mungkin kali ini kita menjalani ibadah secara online dan mungkin nanti ada perpanjangan PPKM sampai bulan Agustus kalau saya tidak salah, tetapi mari kita tetap memberikan waktu kita untuk kita bisa beribadah. Karena jujur aja saudaraku, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini di mana kita mengalami tekanan ya, kita menghadapi pandemi ini ya, pasti ada stres di mana-mana saudaraku ya, stres di kerjaan, stres di rumah, stres di mana aja, di jalan pun juga mungkin bisa stres saudaraku ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita ibadah saudaraku ya, pasti ada sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap kita bisa tetap bersuka cita sekalipun kita mengalami ya dalam masa pandemi ini pasti kita semua akan mengalami masalah saudara. Tapi percayalah bahwa ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, hari ini saudaraku secara khusus ya bukan khusus, tapi saya menyediakan waktu saya untuk menyampaikan kepada setiap kita mengenai satu topik yang khusus dibahas, yaitu warisan atau ahli waris ya, berkenaan dengan warisan saudaraku ya. Hari ini secara khusus saya mau sharing soal itu. Dan dalam segala keterbatasan saya akan mencoba untuk sampaikan saudaraku mengenai warisan ini. Ya, kita akan baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang 16 sampai dengan 17. Ya, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang dimulai ayat 16 sampai dengan 17 ya. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu tadi saudaraku, itu huruf besar saudaraku ya. Jadi itu Roh Kudus, Roh Allah. Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya
kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya garis bawahi di ayat yang ke-17 tadi saudaraku ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saya kira ini perkataan waris ini bukan suatu hal yang baru ya. Kita di dalam dunia yang normal ini pun kita tahu kalau warisan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada generasi berikutnya. Jadi misalnya seperti orang tua akan memberikan warisan kepada anaknya. Demikian juga misalnya bukan hanya berbicara mengenai harta saudara, tapi juga mungkin berbicara mengenai nama baik dari orang tua itu turun juga kepada anaknya. Jadi banyak hal yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi sesuatu yang diberikan dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya. Itu kurang lebih lah seperti itu saudaraku yang maksudnya warisan itu. Ya. Dan ini Alkitab berkata warisan itu bisa terjadi karena kita adalah anak, saudaraku. Ya, kenapa kita bisa menerima warisan? Karena kita adalah anak. Kalau kita bukan anak, kita tidak mungkin menerima warisan, saudaraku. Ya. Kalau di dalam Galatia 4 ayat 7, di situ jelas dikatakan saudaraku ya, Galatia 4 ayat yang ke-7 itu berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita menerima warisan karena kita adalah anak, bukan lagi hamba. Ya. Jadi karena status kita adalah anak, maka kita berhak untuk menerima janji-janji Allah. Ya. Nah, mengapa kita berhak? Kita lihat di dalam Galatia 3 pasal yang ke-29 saudaraku ya. Galatia 3 pasal yang ke-29. Ya, dimulai ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya saudaraku, mengapa kita bisa menerima janji Allah itu? Karena kita di dalam Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita berhak untuk menerima janji Allah. Ya, perhatikan saudaraku, poinnya adalah di dalam Kristus. Poin yang pertama. Poin yang kedua, di sini jelas dikatakan ayat yang 29 tadi, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Saya percaya saudaraku, suatu hal yang penting yang Tuhan taruh di ayat ini, bahwa janji yang mana ini? Ternyata firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada keturunan Abraham. Yang berarti apa? Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itulah yang diwariskan kepada kita di dalam Kristus. Yaitu poin yang pertama di dalam Kristus. Poin yang kedua adalah janji Allah kepada Abraham yang diwariskan kepada kita orang percaya. Saudaraku, janji yang mana ini? Mari kita lihat di dalam Galatia 3 pasal yang ke-16. Galatia 3 pasal yang ke-16. Adapun kepada Abraham, Galatia pasal 3 ayat yang ke-16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya
Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ayat 17, maksudku ialah, maksud Paulus yang menulis surat ini, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ya, cukup sampai di situ saudaraku ya. Di sini perhatikan saudaraku ya, janji yang Allah berikan kepada Abraham disahkan oleh Allah kurang lebih 430 tahun sebelum hukum Taurat ada. Yang berarti hukum Taurat itu pada zaman Musa, waktu itu perjanjian di Sinai, saudaraku ya. Setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, perjalanan di sampai di Gunung Sinai, baru setelah itu Musa naik ke gunung. Di situ hukum Taurat diberikan, saudaraku. Tapi ini janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham 430 tahun sebelumnya ya, jadi saudaraku ya. Jadi sebelum hukum Taurat itu ada. Janji yang mana ini saudaraku? Mari saya akan ajak kita kembali lebih maju lagi. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15. Cara singkat saya jelaskan saudaraku ya. Ayat 1-nya berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Jadi ini masih nama Abraham masih belum Abraham, tapi masih Abram. Firman Tuhan datang kepada Abram dalam suatu penglihatan. Bunyinya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Abraham ragu saudaraku. Dia memang menerima janji bahwa Tuhan Allah akan memberkati dia begitu banyak, tapi ada timbul keraguan. Kenapa? Karena Abraham belum punya anak, saudaraku. Dan nanti yang mewarisnya adalah Eliezer, orang Damsik, istilahnya itu pembantunya Abraham, saudaraku waktu itu ya. Ayat 3 lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini, maksudnya hambanya itu tidak akan menjadi ahli wariskan, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu kita lanjutkan saudaraku, ayat yang ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina dan seterusnya. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Kita lanjutkan, menjelang pasal ayat ke-12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, saudara, kita baca terus ya di situ. Janji Tuhan kepada Abraham lalu diikuti dengan sumpah. Ya, kita tahunya dari mana ini saudaraku ya. Jadi kalau pada zaman yang lalu itu, kalau kedua pihak memiliki suatu janji atau keterikatan, itu akan dimeteraikan dengan sumpah. Lah sumpahnya itu adalah ini saudaraku. Jadi masing-masing memberikan korban yang dibagi dua. Lalu korban dibagi dua itu nanti masing-masing pihak akan berjalan di tengahnya saudaraku. Dan korban itu dibakar. Jadi itu sebagai tanda mengikat, perjanjian yang mengikat. Nah di sini saudaraku, yang uniknya saya pernah sampaikan waktu yang lalu saudaraku, bahwa di dalam
pengikatan perjanjian melalui sumpah ini yang luar biasanya adalah kita baca yang ayat ke-12, menjelang matahari terbenam tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dijanjikan terus ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat, dan seterusnya. Haleluya. Jadi saudaraku, saya mengambil janji Allah yang bagian ini saudaraku. Kenapa? Karena secara khusus di sini janji itu diberikan dengan ritual pengikatan janji itu. Jadi pengadaan korban yang dibagi dua lalu dibakar bersama-sama berjalan di tengah-tengahnya saudaraku. Dan itu yang membuat unik lagi bahwa janji itu diberikan, tapi pihak Abraham itu tidur saudaraku, dalam keadaan tidur. Tapi janji itu tetap sah. Saya percaya saudaraku bahwa memang Abraham tidur, tapi saya percaya bahwa di sini mesti ada dua belah pihak saudaraku. Gak mungkin cuma satu pihak. Perjanjian itu ada karena dua pihak. Pihak apa aja saudaraku? Yang pertama jelas yang saya tahu, ini jelas dari pihak Allah. Allah Bapa dan Allah Anak saudaraku. Kenapa saya bilang Allah Anak? Karena dalam perjanjian baru kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga memiliki julukan adalah anak manusia. Dia sebagai wakil dari manusia saudaraku. Dan saya percaya pada waktu itu pun sekalipun Abraham tertidur, tetapi perjanjian itu tetap berjalan, tetap sah. Kenapa? Karena diwakili oleh Tuhan Yesus saudara, Allah Putra sendiri saudara. Ya, jadi kita lihat itulah perjanjiannya saudaraku, bahwa Allah memberikan janji kepada Abraham waktu itu, keturunannya dan juga daerah yang begitu luas. Ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan, Allah Bapa tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi sekarang sudah jelas saudaraku ya, bahwa di dalam Kristus kita menerima janji-janji Allah. Kita sebagai pewaris dari janji-janji Allah di dalam Kristus. Nah, janji itu apa saudaraku? Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai yang berhak menerima yang segala yang ada. Jadi pewaris daripada segalanya. Dan bagaimana kita menerima warisan itu? Roma 4 ayat 13 saudaraku. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haleluya. Jadi ini saudaraku ya, bagaimana kita bisa menerima janji itu? Karena kita menerimanya bukan karena kita melakukan hukum, tapi kita menerimanya karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pewaris segalanya yang dipercayakan Allah. Nah, setiap kita yang menjadi milik Kristus, kita adalah pewaris dari, di sini dikatakan memiliki dunia, yang berarti semua saudara.
Ya, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita, saudaraku. Haleluya. Nah sekarang saudaraku, kalau kita baca lagi secara khusus saya akan membahas mengenai ini, mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan mencoba untuk menggabungkan ini saudaraku ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Saudaraku, dari yang tadi saya jelaskan mengenai warisan ini saudaraku ya, di dalam Kristus. Ya, melalui ayat ini kita bisa mengambil mungkin semacam kesimpulan bahwa Yesus adalah jalan. Satu-satunya jalan malah. Ya. Tuhan Yesus juga adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus juga adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan, dalam hal ini kehidupan, kita tidak bicara kehidupan yang seperti kehidupan manusia, karena keadaan manusia pun kan terbatas. Umur kita kadang cuma berapa saudaraku, 70, 80, tapi yang dimaksud dengan di dalam Kristus ada kehidupan, ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Jadi kehidupan yang kekal, artinya kekal, bukan yang fana saudaraku ya. Apa hubungannya apa saudaraku? Karena kita di dalam Kristus saudaraku ya. Saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mewarisi kehidupan yang kekal. Amin saudaraku. Kehidupan kita bukan hanya sekedar di dunia ini aja saudaraku. Tapi Tuhan sudah persiapkan bagi kita orang percaya suatu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kita baca di dalam Titus 3 pasal yang ke-7. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata demikian, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saudaraku, warisan apa yang kita terima ketika kita berada di dalam Kristus? Yang pertama adalah warisan kehidupan yang kekal. Itu adalah kepastian saudaraku. Warisan ini sesuatu yang pasti diturunkan kepada kita. Bukan karena perbuatan kita melakukan hukum, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Titus 3 pasal ayat yang ke-7 tadi jelas saudaraku. Kita sebagai orang percaya, kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu warisan kita saudaraku. Ini membuat kita saudaraku ya, dalam menjalani kehidupan ini kita tidak hanya sekedar berpikir hidup yang sekarang ini aja saudaraku ya. Tapi kita mulai memiliki pandangan itu hidup yang lebih jauh lagi, hidup yang kekal saudaraku. Bahwa kehidupan kita bukan hanya di sini saudaraku. Memang di sini kita mengalami suka, mengalami duka dan sebagainya saudaraku. Memang ini bukan kehidupan yang ideal buat kita. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan sudah siapkan bagi kita itu kehidupan yang kekal. Ya. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu, satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi ratap tangis saudaraku. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, karena poin yang kedua, kita percaya Tuhan Yesus adalah kebenaran. Maka kita di dalam Kristus, kita pun mewarisi kebenaran itu saudaraku. Ya, kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17.
Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 berkata demikian saudaraku. Ibrani 6 ayat yang ke-17. Sebentar saudara. Keliru mungkin. Ibrani 6 Oh maaf, jadi Ibrani 11 saudaraku ya, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ini berbicara mengenai Nuh. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di dalam bahasa Inggrisnya saudaraku itu lebih jelas bahwa by faith, dengan iman, Noah being warned of God of things not seen as yet. Jadi memang belum kelihatan, move with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, and became heir of the righteousness which is by faith. Jadi dia adalah pewaris kebenaran. Dan ini berlaku juga bagi kita saudaraku, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun mewarisi kebenaran daripada Kristus itu saudaraku. Dan itu menjadi bagian daripada kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita bukan hanya menerima kehidupan kekal saudaraku, tapi kita juga mewarisi kebenaran yang dari Allah itu di dalam diri kita, di dalam Kristus oleh iman. Haleluya. Lalu yang poin yang ketiga saudaraku, saya cepat aja ya. Poin yang ketiga yaitu Yesus, Tuhan Yesus sebagai jalan. Jalan. Bagi saya saudaraku, dia jalan kepada siapa? Kepada Bapa. Karena hanya keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Jadi hanya di dalam Kristus saja saudaraku. Jadi kita saudaraku, di dalam Kristus kita pun saudaraku dipercaya oleh Tuhan menjadi jalan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam Efesus 3 pasal yang ke-6 saudaraku. Efesus 3 pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Garis bawahi saudaraku, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku, saya percaya saudaraku ya, ketika kita mewarisi, menjadi pewaris-pewaris janji Allah di dalam Kristus. Jadi kita mewarisi kehidupan kekal, kita mewarisi juga kebenarannya, kita mewarisi juga sebagai jalan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Ya, dalam Matius pasal yang ke-28 saudaraku ya. Di mana kita sebagai murid-murid Kristus, kita diutus untuk memberitakan Injil saudara. Dan melalui pemberitaan Injil itu saudaraku, setiap orang yang menerima Injil, yang menerima Tuhan Yesus, mereka turut juga menjadi ahli-ahli waris. Jadi saudaraku, ini tugas yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Saya percaya bahwa waktu ini adalah waktu yang banyak yang bilang ini akhir zaman saudaraku ya. Zaman akhir zaman saudaraku ya. Entahlah. Tapi ketika Tuhan Yesus
memberikan amanat agung itu, saudara, Matius 28. Bukan hanya sekedar kita memberitakan Injil saja, saudara. Kita percaya bahwa berita Injil itu disampaikan supaya mereka juga menjadi seperti kita, saudara. Mereka percaya juga kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka percaya, mereka pun menjadi ahli-ahli waris itu, saudara. Janji-janji Allah di dalam Kristus. Sama dengan kita, saudara. Kita yang percaya kepada berita Injil, kita menjadi pewaris janji Allah. Demikian pun mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi Roh Kudus. Tadi kita baca, saudaraku, ya, bahwa Roh itu yang bersaksi bersama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus menyertai, saudaraku. Ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus itu menyertainya. Dan percayalah, saudaraku, bukan dengan kemampuan dan kepintaran kita, tetapi Roh Kudus itu bekerja untuk membawa orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil itu ke dalam pertobatan dan mereka menjadi percaya. Saudaraku. Memang bukan berarti bahwa seperti yang kita mau ketika kita sampaikan Injil lalu mereka langsung percaya. Saya percaya itu juga butuh proses. Tapi bagian kita, tugas kita adalah sampaikan berita Injil, sampaikan amanat agung, dan percayalah, marilah menjadi setiap kerinduan bagi setiap kita bahwa kita percaya kita adalah pewaris-pewaris janji Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah di dunia ini. Kita mau menjadi kerinduan kita juga supaya orang lain menjadi percaya dan mereka pun menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah juga di dunia ini. Haleluya. Saya kira demikian firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat yang lebih dalam lagi bagi kita semua untuk kita boleh mengerti apa yang disampaikan, dan percayalah bahwa kehidupan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita akan menerima kehidupan yang kekal, kita menerima kebenarannya, dan kita pun dipakai oleh Tuhan menjadi jalan untuk memberitakan Injil. Supaya mereka yang mendengar Injil, mereka pun akan bertobat dan mereka pun akan menerima warisan yang sama dengan kita. Haleluya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya di dalam keterbatasan waktu dan keterbatasan kami, Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu, Tuhan, akan bekerja jauh lebih lagi untuk memberikan hikmat kepada setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu ketika kami mendengar firman Tuhan ini. Dan bahkan kami percaya kami pun diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai hari ini yang boleh kami rasakan Tuhan, yang boleh kami nikmati segala bentuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini
yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Bernard. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan pekerjaannya. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mau bersatu hati untuk berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Bahkan untuk para pemimpin bangsa ini, dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah, juga Engkau turut campur tangan Tuhan. Buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta staf-stafnya, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, kiranya Tuhan memberikan keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari bangsa kami ini dari segala macam bahaya, segala macam hal-hal yang kiranya mengancam anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami percaya Engkau selalu melindungi dan menyertai setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat gereja-gereja-Mu. Tuhan juga berkati khususnya gereja di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan luar biasa. Melalui gereja ini Tuhan banyak orang dimenangkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati kanan, kiri, depan, muka, belakang di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat sekolah GFC kami juga serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati senantiasa buat anak didik generasi-generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati buat orang tua murid, Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan dimanapun kita berada, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus Tuhan Raja, segala bangsa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala bangsa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus